Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohim di channel Wawasan Tani TV. Dan pada sesi kali ini saya akan tetap membahas seperti biasa, yaitu tentang seputar pertanian teman-teman. Dan juga untuk kali ini saya akan membahas tanaman cabai dari awal pengolahan lahan sampai sekarang di umur 25 hari setelah tanam teman-teman. Dan untuk varietas ini bibit Ori 212 dari Aura Seed teman-teman. Dan keunggulan dari bibit Aura Seed ini atau Ori 212 itu adalah yang pertama memang tahan virus, dan kedua itu untuk patek itu sedikit lebih tahan teman-teman. Jadi saya merekomendasi teman-teman menggunakan atau membeli bibit ini jika mau berbudidaya tanaman cabai. Karena tanaman cabai ini atau bibit dari Aura Seed Ori 212 ini itu yang pertama memang tahan virus dari keriting, itu juga tahan. Kemudian dari busuk buah atau patek itu juga sedikit tahan teman-teman. Sedikit tahan bukan berarti tidak bisa patek, bukan berarti begitu teman-teman, akan tetapi sedikit lebih tahan dari cabai-cabai yang lain. Kemudian saya akan membahas olah lahan atau olah tanah dari tanaman cabai ini, dan selanjutnya saya akan membagikan bagaimana cara saya untuk melakukan penyepraian dan pemupukan dari awal tanam sampai umur 25 hari ini teman-teman. Dan untuk lahan ini adalah lahan bekas tanaman bawang daun, dan kemarin saya cabut bawang daunnya, kemudian saya langsung tanam tanaman cabai ini tanpa olah lahan lagi dan tanpa pupuk dasar lagi. Karena pada sebelumnya setiap 2 bulan sekali sudah saya kasih pupuk dasar teman-teman untuk penanaman bawang daun. Ini cukup subur sudah tanah ini, makanya saya tidak menggunakan pupuk dasar. Akan tetapi teman-teman, saya tetap menyarankan untuk menggunakan pupuk dasar di saat kita mau penanaman tanaman cabai. Ini saya berani tidak menggunakan karena ini bekas lahan tanah dari tanaman bawang, makanya saya berani tidak menggunakan pupuk dasar. Kenapa harus menggunakan pupuk dasar? Karena dikhawatirkan tanaman itu akan jadi kerdil teman-teman. Tanaman itu kurang nutrisi, makanya saya menyarankan untuk menggunakan pupuk dasar. Untuk jarak tanam saya menggunakan 45 kali 50 teman-teman. Jadi untuk jarak tanam saya menggunakan 45 kali 50. Dan untuk pemupukan susulan saya pupuk di usia 7 hari setelah tanam untuk pupukan awal, dan pupukan kedua saya pupuk di usia 15 hari, dan pupukan ketiga saya pupuk di usia 25 hari. Tadi pagi sudah saya pupuk teman-teman. Untuk pemupukan pertama dan yang kedua yaitu saya menggunakan yang pertama Ultradap, yang kedua Power Soil, dan yang ketiga Trichoderma teman-teman. Jadi ketiga bahan tersebut saya campurkan dan saya kocorkan di lubang tanam teman-teman. Ini bukan di lubang pupuk, akan tetapi saya kocorkan di lubang tanam. Beda dengan pemupukan nanti di fase pemupukan menggunakan NPK, itu menggunakan pemupukan di lubang pupuk. Kalau untuk ketiga bahan tadi saya langsung memberikan di lubang tanam. Dan untuk tanaman ini baru tadi pagi saya memberikan pupuk NPK teman-teman. Jadi baru tadi pagi saya memberikan pupuk NPK di usia 25 hari setelah tanam. Jadi untuk pemupukan pertama dan yang kedua 7 hari sama 15 hari itu saya menggunakan Power Soil, Ultradap, dan Trichoderma teman-teman. Dan untuk pemupukan ketiga yaitu 25 hari setelah tanam, tadi saya campurkan NPK 16-16 dan juga saya tambahkan 2 sendok makan yaitu fungisida yang berbahan aktif mancozeb teman-teman. Jadi kalau untuk tadi saya menggunakan pupuk NPK 16-16 itu kan salah satunya dari unsur nitrogen itu adalah makanan dari jamur patogen teman-teman, makanan dari jamur patogen.
Kemudian saya memberikan fungisida itu untuk menekan jamur patogen tersebut teman-teman. Jadi dengan harapan jamur patogen itu tidak jadi makan dengan cara ditekan menggunakan fungisida tersebut agar tidak berkembangnya jamur patogen di dalam tanah tersebut. Makanya saya mencampurkan fungisida berbahan aktif mancozeb tersebut teman-teman. Jadi salah satu trik saya menghindari jamur patogen itu di saat pemupukan menggunakan NPK 1616 itu selalu menggunakan atau saya campur dengan fungisida yang berbahan aktif mancozeb teman-teman. Saya menyarankan teman-teman kalau memang ada, cari fungisida mancozeb yang merek dagang Sagrisep teman-teman. Jadi itu 85 WP. Kalau untuk Ditan itu 80 WP teman-teman. Jadi lebih bagus Sagrisep 85 WP. Di situ di saat pemupukan teman-teman juga bisa sekalian mencampurkan marokemak ataupun yang berbahan aktif magnesium sulfur, karena magnesium sulfur itu sangat berperan penting untuk yang pertama bisa untuk pencegahan keriting, daun keriting, kemudian yang kedua bagus juga untuk pertumbuhan teman-teman, karena magnesium sulfur itu membenahi tanaman yang sel-selnya rusak, baik akar, batang maupun daun teman-teman. Jadi untuk magnesium sulfur itu sangat bagus untuk kita aplikasikan. Kemudian kita beralih pembahasan ke penyepraian teman-teman. Untuk penyepraian dan untuk fungisida saya menggunakan tetap mancozeb, tetap bahan aktif mancozeb saya menggunakan juga bisa Ditan ataupun Sagrisep teman-teman. Jadi tergantung di tempat teman-teman ada apa, itu baik Ditan ataupun obat-obatan lain-lain yang berbahan aktif mancozeb teman-teman. Jadi tidak satu patokan harus menggunakan obat ini yang berbahan aktif mancozeb, tidak teman-teman, asalkan berbahan aktif mancozeb saja itu sudah cukup. Kemudian untuk insektisida saya menggunakan Demolis teman-teman, dan saya juga menambahkan magnesium sulfur tadi. Dan untuk fase vegetatif untuk penyepraian fungisida saya sebenarnya rolling teman-teman, menggunakan Ditan ataupun yang berbahan aktif mancozeb itu dengan antrakol teman-teman, tapi itu hanya untuk fase vegetatif. Nanti kalau untuk fase generatif itu saya selalu menggunakan yang berbahan aktif mancozeb teman-teman, dan situ saya menggunakan Sagrisep 85 WP kalau untuk fase generatif teman-teman. Dan kemudian tidak lupa pula, tidak kalah pentingnya juga dengan penggunaan kalsium tunggal teman-teman. Kalsium tunggal saya menggunakan Kalha untuk memperkuat tanaman kita agar tanaman kita lebih kuat, lebih tahan, lebih sehat teman-teman. Jadi saya menggunakan kalsium itu tunggal, tidak saya campur dengan bahan apapun, karena saya menginginkan hasil dari kinerja dari kalsium tersebut lebih maksimal teman-teman dibandingkan dengan yang dicampur dengan obat-obatan lain. Dan itu hanya obat-obatan untuk fase vegetatif saja teman-teman. Nanti di saat pembungaan sudah mulai memasuki fase generatif itu ada banyak campuran obat-obatan teman-teman, seperti Kopor WP, terus Kalinit, dan masih banyak lagi obat-obatan lain yang tidak saya sebutkan teman-teman, dan akan saya bahas nantinya di saat tanaman cabai ini sudah memasuki fase generatif. Dan untuk tanaman cabai ini teman-teman tidak saya pangkas pucuk kemarin ya, tidak saya pangkas pucuk. Ini cukup banyak tunas airnya, kemarin sudah saya buang. Ini saya hanya mengambil 3 saja dari tunas air tersebut. Kadang saya mengambilnya 3 atau 2, bisa jadi 4 saja yang saya ambil, karena terkadang ada yang saya temukan itu sampai 7 dan 8 tunas air, walaupun
agak besar tetap saya potong teman-teman. Saya pilih yang mana yang paling bagus, kelihatan nanti produksinya yang paling bagus, itu yang saya pilih. Kemudian yang menurut saya tidak bagus, itu saya potong teman-teman. Ini kemarin tunas airnya banyak teman-teman, akan tetapi saya buang agar nutrisi dari pemupukan kita tersebut diserap dengan sempurna oleh tanaman ini, kemudian tidak tersia-sia oleh tunas air atau cabang yang nantinya produksinya sedikit, itu agar tidak tersia-sia di situ teman-teman. Jadi saya potong dan saya ambil 3 saja, ada yang 3, ada yang 2 yang saya ambil dari tunas air tersebut. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya minta maaf. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, silahkan like, komen, dan subscribe, juga bagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.